Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Seperti biasa, kali ini saya akan membacakan ramalan zodiak harian. Dan kali ini kita berada di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Seperti biasa, untuk urut-urutannya masih dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Langsung saja, di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya. Untuk lebih mempersingkat durasi, ini adalah ramalan zodiak kamu di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sini ada kartu The Justice. Di sini artinya apa? Di sini artinya perlu keseimbangan. Artinya menghadapi hari-hari terakhir di bulan Juni tahun 2020 ini membutuhkan yang namanya keseimbangan antara pemikiran, antara perasaan, kemudian antara keuangan, kemudian kebutuhan, kemudian pekerjaan, kemudian dengan kemampuan, itu semuanya harus seimbang. Karena apa? Karena jika tidak seimbang, maka semuanya akan berada di dalam situasi yang sepertinya agak kurang menguntungkan buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Kemudian daripada sisi yang lain, di hari Rabu ini tanggal 24 Juni tahun 2020, kamu harus memahami bahwa tidak semua hal yang ada di kehidupan ini tidak harus kamu pedulikan. Ada beberapa hal yang memang harus kamu abaikan, ada beberapa hal yang memang harus kamu lepaskan. Karena apa? Karena kehidupan kamu ini sebenarnya sungguh amat sangat berharga daripada kamu mempedulikan segala sesuatu yang sepertinya tidak ada impactnya terhadap kehidupan kamu. Jadi kamu harus melepaskan beban-beban yang sepertinya memang tidak bermanfaat terhadap kehidupan kamu. Memang di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, terutama di dalam urusan pekerjaan, memang terkadang kamu ini terlalu memperhatikan detail-detail pekerjaan yang sebenarnya tidak berdampak kepada hasil kinerja kamu. Artinya kamu itu bekerja, tetapi fokus kamu itu masih ke sana kemari. Artinya kamu masih belum bisa terfokus, terpusat di dalam sebuah lingkungan pekerjaan kamu. Akan tetapi memang sejauh ini tidak menimbulkan permasalahan. Akan tetapi jika terus-menerus kamu lakukan, maka ketika kamu mengerjakan sesuatu, maka keseimbangan fokus kamu ini malah akan kemana-mana gitu. Kamu mengerjakan A, tapi pikiran kamu bisa ke A, B, C, D, dan sebagainya. Jadi memang perlu fokus di hari Rabu ini, tanggal 24 Juni tahun 2020. Kemudian di sisi yang lain daripada kehidupan Capricorn di hari Rabu ini, memang terkadang di hari ini sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2020, Capricorn lebih terfokus untuk mengurus hal-hal yang sifatnya penting. Penting ini contohnya jelas, keuangan adalah hal yang dianggap sangat penting buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Jadi keuangan memang benar-benar dijaga habis-habisan buat kamu yang punya zodiak Capricorn. Walaupun terkadang sistem keuangan atau finansial kondisinya di hari Rabu ini tidak sesuai harapan, tetapi masih tetap berada di dalam penjagaan yang cukup ketat daripada kamu yang punya zodiak Capricorn. Kemudian keluarga. Keluarga juga termasuk dari bagian yang terpenting. Bagian yang terpenting daripada zodiak Capricorn. Maka dari itu mengurus keluarga sebagai bentuk tanggung jawab seorang Capricorn sangat bertanggung jawab terhadap keluarga. Dan yang terakhir adalah terhadap diri sendiri. Diri sendiri harus kamu anggap penting. Kamu harus menganggap diri kamu sendiri adalah sesuatu yang vital terhadap kehidupan kamu. Maka dari itu kesehatan harus dijaga. Kalau kamu sehat, kamu bisa memenuhi tanggung jawab, bisa mencari rezeki, bisa mencari uang, dan yang terpenting di tengah situasi new normal seperti ini perlu yang namanya kesehatan. Kamu harus menjaga kesehatan untuk bisa melangkahi semacam kehidupan yang saat ini sedang kamu hadapi. Tetap percaya bahwa kamu pasti akan meraih apa yang kamu inginkan dengan segera, dan segera lakukan persiapan untuk menghadapi bulan Juli tahun 2020 nanti. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian di sini ada kartu Two of Pentacles. Memang untuk menuju kepada pembahagiaan yang ada di dalam diri kamu harus melewati proses-proses yang memang terkadang prosesnya itu tidak mudah. Apalagi seperti yang saya katakan berulang-ulang,
menjelang akhir bulan Juni ini sepertinya masalah yang kamu hadapi ini kok sepertinya malah bertambah banyak. Seakan-akan masalah itu selalu mengikuti kamu dan mengekor di belakang kamu. Kamu mau ke sana, masalahnya ikut ke sana. Kamu ke sini, masalahnya ikut ke sini. Kamu ke depan, masalahnya ke depan. Jadi seakan-akan memang kamu masih akan belum terlepas daripada masalah sebelum kamu bisa menyeimbangkan kepada diri kamu sendiri. Menyeimbangkan bagaimana? Menyeimbangkan pemikiran kamu supaya lebih jernih lagi di dalam menentukan sikap, di dalam menentukan solusi daripada permasalahan kamu. Dan yang harus kamu sadari adalah di dalam kehidupan Aquarius, kamu punya tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri setiap harinya. Jadi setiap hari itu kamu harus mempunyai tanggung jawab yang besar, terutama terhadap diri kamu sendiri. Memang tidak mudah, memang tidak menjanjikan sesuatu yang instan. Akan tetapi dengan proses tanggung jawab yang ada di dalam diri kamu, maka kamu akan bisa melewati permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, kemudian juga untuk masalah ini sepertinya memang sampai dengan hari Minggu depan sepertinya masih akan tetap mengikuti kamu. Tetapi menuju 2 hari terakhir tanggal 30 sama 31 sepertinya memang akan menemukan solusi daripada pemecahan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi memang harus perlu tenaga ekstra untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sampai detik ini masih saja mengekor di belakang kamu. Tetap hadapi, nggak usah lari. Masalah ini harus kamu selesaikan, masalah ini harus kamu hadapi. Kamu pasti bisa yang namanya menyelesaikan permasalahan yang saat ini ada di dalam kehidupan kamu. Yakin dan percaya, setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan setiap masalah pasti bisa kamu selesaikan. Itu kalau daripada sisi masalah. Nah, masalah ini kompleksitasnya antara apa? Antara keuangan dan pekerjaan kamu. Sepertinya memang masalah keuangan dan masalah pekerjaan masih menjadi dua sisi mata uang yang selalu saja menimbulkan splash permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi masalah keuangan dan masalah pekerjaan harus kamu preferensikan untuk segera bisa terselesaikan. Supaya apa? Supaya nanti ketika menghadapi bulan Juli, seperti apa yang sudah saya katakan, ramalan Aquarius di bulan Juli bisa kamu lakukan dengan sangat baik. Kemudian kalau daripada sisi hubungan asmara, di sini saya menyadari memang untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, kamu punya sebuah kesetiaan yang tinggi. Artinya apa? Kesetiaan yang tinggi ini seharusnya bisa disyukuri oleh pasangan kamu, bisa saling dihargai oleh pasangan kamu. Memang daripada sisi asmara, seorang Aquarius ini ketika dia memutuskan untuk pergi, yaitu mungkin mudah saja bagi seorang Aquarius untuk pergi meninggalkan pasangannya. Tetapi ketika Aquarius ini pergi, dia itu perginya itu nggak akan lama. Dia pasti akan kembali lagi. Karena apa? Karena mempertahankan sebuah hubungan adalah suatu prioritas utama daripada Aquarius di dalam kehidupan asmara seorang Aquarius itu sendiri. Jadi di sini walaupun dikecewakan, kesetiaan daripada Aquarius ini masih tidak tergoyahkan. Walaupun dikecewakan, dibuat nangis dan sebagainya, walaupun Aquarius memutuskan pergi, tetapi tidak akan lama dia akan kembali lagi. Karena apa? Karena terfokus dengan pasangan yang saat ini adalah suatu komitmen dan sebuah harga diri. Hubungan asmara bagi seorang Aquarius juga termasuk dalam sebuah harga diri. Maka dari itu, menjaga hubungan asmara bentuk daripada penjagaan harga diri daripada seorang Aquarius di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Oke, setelah Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Magician dan ada kartu The Temperance. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Pisces? Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces, kamu harus harus percaya terhadap diri kamu. Karena saat ini sampai dengan detik ini sepertinya kamu masih ada rasa keraguan-raguan terhadap diri kamu sendiri. Sepertinya memang di hari Rabu ini masih berjalan cukup seperti biasanya, artinya permasalahan juga masih seputar itu-itu aja. Kemudian juga penambahan permasalahan juga di hari ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Akan tetapi di hari Rabu ini sepertinya kamu perlu yang namanya sebuah semangat, karena di hari Rabu ini sepertinya kamu agak mengendur semangat kamu. Nah, semangat kamu dalam hal apa? Semangat kamu dalam hal bekerja, semangat kamu dalam hal mensyukuri rezeki, semangat kamu dalam menjalani sebuah kehidupan ini perlu yang namanya semangat. Nah, selain semangat, apa yang kamu butuhkan? Yang kamu butuhkan adalah sebuah keajaiban, The Magician, keajaiban. Jadi keajaiban ini jangan hanya kamu harapkan saja, tetapi keajaiban ini juga harus kamu ciptakan. Bagaimana cara menciptakan keajaiban? Menciptakan keajaiban contohnya, kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, maka mukjizat itu akan datang. Kenapa? Karena terkadang tuh Tuhan tuh memberikan kita
persoalan, memberikan kita sesuatu yang berliku-liku, itu supaya apa? Supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu punya cara yang unik, punya cara yang ajaib untuk men-setting ke kehidupan kita. Jadi apa yang kita harapkan memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi terkadang apa yang kita harapkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta. Dan yang diinginkan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Memang saat ini kamu mengalami kesedihan, memang saat ini kamu mengalami kekecewaan, memang saat ini kamu sering menangis mengeluarkan air mata, bahkan menangis tanpa air mata, tetapi itu semua adalah sebuah proses daripada pembahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Dan ingat, setelah hujan pasti ada pelangi. Setelah permasalahan yang kamu hadapi ini pasti akan ada kebahagiaan yang hakiki dari hati dan nurani yang ada di dalam diri kamu seorang Pisces. Untuk masalah keuangan di hari Rabu ini sepertinya masih cukup stagnan, masih cukup biasa-biasa saja, akan tetapi harus kamu syukuri. Sedikit banyak rezeki yang kamu dapat itu harus kamu syukuri. Dengan rasa syukur yang terus-menerus kamu ungkapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka nikmat-nikmat itu pasti akan bertambah. Kemudian terakhir, untuk masalah hubungan asmara memang terkadang perlu yang namanya saling mengisi satu sama lain. Tetapi memang terkadang yang sering mengisi itu adalah diri kamu. Nah, di dalam hubungan asmara ini perlu yang namanya sebuah kejelasan. Sampai dengan saat ini kejelasan di dalam hubungan asmara kamu, baik kamu yang sudah menikah maupun yang belum menikah, sepertinya kejelasan di dalam hubungan asmara ini masih sedikit gantung. Nah, ketika menggantung seperti ini, maka kamu berada di dalam kondisi yang bingung. Dia serius nggak sama aku ya? Dia sepertinya ada masalah, tetapi kamu tidak mau bertanya terlebih dahulu. Seharusnya keterbukaan di dalam hubungan asmara ini harus kamu tingkatkan. Supaya apa? Supaya polarisasi komunikasi bisa berjalan dengan baik, terutama di dalam hubungan asmara di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Rabu 24 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sini ada kartu Five of Pentacles. Terkadang memang buat kamu yang punya zodiak Aries, kadang itu kamu itu mikir sesuatu yang sebenarnya cukup kompleks dan cukup unik. Terkadang memang kamu ini nggak merasa melakukan apa-apa, tetapi kok sepertinya ada pihak-pihak lain yang sepertinya berusaha mencampuri urusan kamu. Ini memang terkadang membuat kamu merasa tidak nyaman. Kadang Aries itu mikir kok orang lain itu sepertinya suka banget mengurusi kehidupan pribadi seorang Aries. Jadi di sini Aries seperti agak merasa kurang nyaman di hari Rabu ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Karena ada orang-orang yang tidak berkepentingan kok sepertinya mencampuri urusan daripada Aries itu sendiri. Jawabannya sih sebenarnya simpel sih. Kalau ada orang lain yang mengurusi kehidupan kita, ya berarti kehidupan kita itu menarik gitu loh untuk diurusin daripada dia yang mengurusi kehidupan dia sendiri. Tetapi di sini memang terkadang kamu juga harus menutup hati. Jangan sampai kamu terlalu terbuka. Karena kalau kamu terlalu terbuka, yang saya takutkan adalah kamu bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi di sini kamu terbuka boleh, tetapi jangan terlalu terbuka banget gitu loh. Karena kalau kamu terlalu terbuka banget, yang ada malah semuanya akan ternampakkan. Ketika semuanya akan ternampakkan, begitu juga dengan kelemahan yang ada di dalam diri kamu. Oleh karena itu, saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Aries, hati-hati dan bijaksana di dalam mengungkapkan permasalahan. Bahkan termasuk dengan pasangan kamu sekalipun, kamu harus agak berhati-hati di dalam mengungkapkan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Karena kalau kamu tidak berhati-hati, maka semuanya akan terjadi sebuah kekacauan di dalam kehidupan kamu. Kemudian sepertinya memang di hari Rabu ini ada suatu sumbu permasalahan baru ya di dalam kehidupan kamu. Nah, permasalahan ini sebenarnya nampaknya sudah mulai terjadi dari hari Senin kemarin, tetapi karena tidak kamu sadari, maka sumbu itu semakin membesar dan malah akan semakin menciptakan eskalasi permasalahan yang bertubi-tubi menghantam diri kamu. Nah, permasalahan ini apa? Sepertinya permasalahan ini terletak daripada sisi keuangan kamu. Sepertinya kamu agak kurang berhati-hati di dalam kontrol keuangan kamu. Sehingga ada sebuah permasalahan yang sepertinya mempengaruhi kondisi finansial kamu di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 ini. Dan urusan pekerjaan sepertinya juga sedikit terdampak dengan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Tetapi kamu harus tetap semangat dan harus yakin bahwa masalah ini pasti bisa kamu selesaikan dengan baik. Dan jangan ragu-ragu untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Termasuk urusan asmara dengan pasangan kamu yang sepertinya memang kamu merasa perjuangan kamu agak kurang dihargai oleh
pasangan kamu. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Oke? Semangat terus. Selanjutnya setelah Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Fool. Di sini artinya apa? Di sini Taurus itu selalu mencoba terlihat kuat walaupun terkadang ada permasalahan yang membuat rapuh, tetapi di sini Taurus itu selalu mencoba terlihat kuat. Ya, Taurus itu menyadari yang namanya sebuah kehidupan, apalagi Taurus ini kan juga masih sejenis manusia gitu loh, masih spesiesnya itu masih spesies manusia gitu. Jadi sepertinya Taurus ini juga menyadari karena Taurus itu adalah sebuah manusia, seorang manusia, maka bisa saja Taurus itu menangis, bisa saja merasakan marah, bisa kecewa, bisa sedih, bisa emosi dan sebagainya. Tetapi kamu harus memastikan bahwa dengan tangisan kamu, kekecewaan kamu, marahnya kamu, emosinya kamu, sedihnya kamu jangan pernah yang namanya berputus asa. Walaupun permasalahan di lingkungan pekerjaan kamu ini cukup parah, tetapi kamu harus tetap semangat untuk bekerja, semangat untuk mencari rezeki, semangat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan ingat, di sini ada tangan yang menengadah seperti ini, yang artinya apa? Kamu harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang memberikan kamu permasalahan dan Tuhan pula yang akan menolong kamu daripada permasalahan. Dan ingat, yang selalu saya katakan berulang-ulang, setelah kesulitan, setelah permasalahan pasti ada jalan keluar, dan setelah kesulitan pasti ada yang namanya kemudahan. Kuncinya adalah kamu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu berdoa, meminta maaf jika kamu melakukan kesalahan di dalam kehidupan ini, dan kamu menyadari bahwa segala bentuk sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini, bahkan daun yang terjatuh, itu semua atas kehendak Tuhan. Dan kamu juga menyadari masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu itu juga terjadi atas kehendak Tuhan. Maka dari itu, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta adalah sebuah kunci yang tidak terbantahkan lagi untuk menyelesaikan permasalahan kamu, baik dalam urusan keuangan kamu, urusan pekerjaan kamu, maupun urusan hubungan asmara kamu yang sepertinya ada percikan-percikan permasalahan yang baru yang muncul di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 ini. Oke, semoga rezeki kamu dilancarkan, permasalahan kamu diselesaikan untuk kamu yang punya zodiak Taurus. Selanjutnya setelah zodiak Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Sun. Artinya apa? Artinya kamu lakukan sajalah yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Yang bisa memberikan pencerahan kepada kehidupan kamu, yang bisa menerangi perjalanan kamu, yaitu adalah diri kamu sendiri. Lakukan saja yang bisa kamu lakukan, baik buruk itu ya lakukan saja. Meskipun itu baik, meskipun itu buruk atau biasa saja, flat, datar dan sebagainya, pasti akan saja ada orang lain yang akan terus menilai. Nah, biarkan saja orang lain itu mau menilai kamu. Tetapi sesungguhnya yang harus kamu sadari adalah yang berhak menilai kamu itu adalah diri kamu sendiri, dan dia yang maha menilai. Yang berhak menilai baik buruknya manusia itu kan Tuhan. Manusia itu kan nggak bisa menilai. Tetapi nggak tahu kenapa terkadang manusia itu memposisikan dirinya itu sebagai Tuhan, menilai kehidupan orang lain tetapi lupa akan menilai kehidupan dirinya sendiri. Oleh karena itu, buat kamu yang punya zodiak Gemini, lakukan saja apa yang kamu yakini. Mau baik mau buruk itu nanti kan dampaknya kamu yang rasain, bukan orang lain. Nah, orang lain yang menilai kamu itu biarin saja. Kamu nggak bisa mencegah mereka untuk menilai kamu nggak bisa mencegah menyumpel mulut mereka untuk berkomentar ini itu terhadap kehidupan kamu. Jadi lebih baik kamu fokus untuk mencerahkan diri kamu sendiri dengan menutup telinga, lakukan yang terbaik untuk kehidupan kamu dalam 3 hal. Yang pertama, dalam kondisi keuangan kamu harus melakukan yang terbaik supaya terjadi pencerahan di dalam kehidupan keuangan kamu. Yang kedua, urusan pekerjaan kamu. Lakukan yang terbaik untuk pekerjaan kamu supaya bisa memberikan pencerahan kepada yang lainnya dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dan yang terakhir, kamu harus lebih care terhadap hubungan asmara kamu dan keluarga kamu. Karena dengan kepedulian kamu maka akan mencerahkan semuanya, akan menerangi apa yang seharusnya diterangi di dalam kehidupan zodiak Gemini di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 ini. Jadi intinya di hari Rabu ini tanggal 24 Juni tahun 2020, Gemini harus lebih fokus terhadap dirinya sendiri. Gak usah terlalu mempedulikan orang lain yang terlalu sibuk menilai kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Rabu 24 Juni tahun 2020.
Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Six of Cup dan kemudian di sini ada kartu Queen of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang terkadang kamu itu sebagai seekor kepiting, kamu itu juga masih seorang manusia, meskipun logo zodiak kamu itu kepiting, tetapi kamu itu kan juga manusia. Nah, sebagai manusia, kamu itu nggak bisa memilih takdir di dalam kehidupan kamu. Maka dari itu, kamu harus menjalani kehidupan kamu ini dengan rasa syukur setiap harinya. Kenapa begitu? Karena dengan rasa syukur, maka kamu akan lebih cenderung menikmati kehidupan kamu. Rasa syukur akan membuat kamu itu lebih merasa enjoy menikmati kehidupan kamu. Walaupun banyak problematika, walaupun banyak masalah, yang namanya takdir di dalam hidup itu ada dua. Takdir itu adalah sesuatu yang memang sudah ketetapan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi ada juga takdir yang bisa diubah. Contohnya ketika kamu sakit, maka kamu harus berikhtiar berobat. Ketika kamu nggak punya duit, maka kamu harus berikhtiar dengan bekerja. Maka dari ini harus kamu lakukan yang apa? Yang bisa kamu ubah. Ubahlah sesuatu yang sekiranya mampu kamu ubah. Contohnya ketika kamu tidak punya uang tadi, maka kamu harus bekerja keras. Bagaimana caranya biar kamu mendapatkan pekerjaan, biar kamu bisa mendapatkan uang. Nah, contoh juga ketika kamu sakit, maka kamu harus berikhtiar, berobat, mengobati diri kamu, kemudian menyadari apa sebenarnya yang terjadi. Ketika ada masalah pun, itu juga sebenarnya bisa kamu ubah. Nah, tetapi sayangnya karena kamu terlalu malas untuk mengubah yang ada di dalam permasalahan kamu, maka terkadang malah permasalahan kamu ini berlarut-larut di dalam kehidupan kamu. Jadi takdir yang sifatnya bisa kamu ubah, itu ya seharusnya kamu ubah. Tetapi takdir yang berupa ketetapan Tuhan, contoh ketika usia kamu ditakdirkan sampai sekian, ya udah itu nggak bisa diubah. Jodoh kamu dengan si A nggak bisa diubah. Kamu lahir dari orang tua kamu yang sekarang, ya udah ketetapannya adalah itu. Akan tetapi takdir yang bisa diubah tadi, masalah, kesehatan, keuangan, itu bisa kamu ubah. Itu tergantung kepada diri kamu. Tuhan itu nggak akan mengubah seorang manusia kalau manusia itu nggak mau berusaha untuk mengubahnya. Jadi semuanya akan kembali kepada usaha kamu seperti apa. Nah, intinya seperti itu yang dapat saya sampaikan buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 ini. Oke? Tetap bangga terhadap dirimu dan tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Sepertinya Leo sebaris dengan yang namanya zodiak Gemini ya. Di sini ada kartu The Sun dan kemudian ada kartu Five of Pentacles. Di sini sepertinya memang terkadang buat kamu yang punya zodiak Leo, untuk kamu bisa memberikan penerangan terhadap kehidupan kamu, sepertinya kamu memang terkadang ada suatu waktu, ada suatu ketika yang dimana kamu itu terlihat pura-pura nggak tahu, pura-pura bodoh, pura-pura nggak ngelihat. Padahal kamu itu tahu sebenarnya kenyataan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu itu pura-pura nggak tahu karena ingin menjaga perasaan di sekeliling kamu. Kamu ingin menjaga perasaan dia. Kamu pura-pura nggak tahu karena kamu ingin menghargai dia. Maka dari itu kamu memang sangat bagus sekali dalam menempatkan diri terhadap situasi apapun. Nah, di hari Rabu ini sepertinya kamu cenderung lebih sering yang namanya berpura-pura. Karena dengan kepura-puraan kamu ini lebih cenderung untuk menjaga situasi agar tetap kondusif. Walaupun terkadang ada suatu waktu, ada kepura-puraan yang sepertinya membuat kamu dalam situasi yang tertekan. Contoh, ketika kamu harus pura-pura bahagia. Kalau kamu pura-pura bahagia ya jelas itu akan menekan di dalam kehidupan kamu. Khususnya di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 ini. Akan tetapi kepura-puraan yang sifatnya kamu pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngelihat, pura-pura bodoh, padahal kamu itu tahu kenyataan yang ada. Ini semua untuk menjaga situasi agar tetap di dalam kondisi yang kondusif. Jadi hal ini sepertinya di hari Rabu Leo akan lebih dilingkupi dengan yang namanya kepura-puraan, tetapi kepura-puraan yang sifatnya positif untuk menerangi kehidupan Leo itu sendiri dan menerangi kehidupan asmara, dan yang terakhir menerangi lingkungan pekerjaan, karena memang ada beberapa yang sebenarnya memancing emosi daripada zodiak Leo di hari Rabu ini, tetapi Leo pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngelihat supaya apa? Supaya tidak mempengaruhi lingkungan dan situasi yang saat ini. Sebenarnya Leo pengen marah, tetapi Leo pura-pura nggak tahu untuk meredakan amarah daripada zodiak Leo itu sendiri, khususnya di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 ini. Oke?
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini terkadang Virgo itu yang malah menghancurkan rencananya sendiri. Terkadang Virgo itu yang malah merusak jalan ceritanya sendiri. Karena apa? Karena sebenarnya rencana Virgo itu sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai rencana, tetapi terkadang memang ketika rencana itu ada permasalahan, Virgo itu selalu merusak dengan prasangka yang negatif, selalu merusak dengan rasa yang tidak sabaran. Maka dari itu terkadang rasa terlalu sensitif yang ada di dalam diri Virgo justru yang malah merusak alur cerita daripada kehidupan Virgo itu sendiri. Maka dari itu di hari Rabu ini izinkan saya memberikan nasihat kepada kamu yang punya zodiak Virgo, kamu harus lebih bersabar dalam menjalani kehidupan. Kehidupan ini adalah sebagai sebuah proses. Maka dari itu kamu harus sabar untuk menikmati proses demi proses yang ada di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua, prasangka buruk itu harus kamu hilangkan. Karena apa? Kalau kamu terus-menerus mengandalkan prasangka buruk, yang ada malah akan berdampak kepada pemikiran kamu yang terlalu overthinking. Kemudian yang terakhir, jangan terlalu sensitif, jangan terlalu mudah tersinggung. Karena apa? Kalau kamu terlalu mudah tersinggung, ya maka semuanya akan susah. Karena apa? Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper. Ini malah akan mempengaruhi alur cerita di dalam kehidupan kamu. Nah, kemudian untuk urusan keuangan dan pekerjaan, sepertinya keuangan dan pekerjaan itu sebanding lurus di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 ini. Di sini ada kartu Four of Pentacles yang dimana kamu terbebani dengan kondisi pekerjaan kamu dan kamu terbebani dengan kondisi keuangan kamu. Jadi hal ini memang harus benar-benar bisa kamu atasi di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam lingkungan keuangan kamu. Tetapi nggak usah khawatir, di sini ada kartu Ace of Swords. Dengan kedekatan spiritual kamu dengan Tuhan, maka segala bentuk permasalahan ini pasti bisa kamu selesaikan. Semuanya tergantung kepada kemauan, tergantung kepada niat yang ada di dalam kehidupan kamu. Termasuk dalam urusan hubungan asmara, ada masalah itu tergantung kemauan kamu mau segera menyelesaikan permasalahan kamu atau malah menunda-nunda penyelesaian daripada hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu The World dan kemudian di sini ada kartu King of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang terkadang buat kamu yang punya zodiak Libra ada sebuah luka yang ada di dalam kehidupan kamu saat ini. Mungkin kalau luka fisik itu bisa kamu lihat dan kamu tahu persis bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara mengobatinya. Tetapi kalau luka yang ada di dalam hati, kamu itu nggak bisa melihat luka sedalam apa yang ada di dalam hati kamu. Nah, sebenarnya kamu itu lebih sering yang namanya mengalami rasa sakit, mengalami luka yang sifatnya kepada hati, kepada perasaan daripada luka secara fisik. Nah, karena luka secara hati, secara nurani malah akan mengakibatkan luka kamu secara fisik. Sebenarnya kamu itu pusing, kamu itu terkadang tidak fokus, itu semua karena apa? Karena kamu ada luka batin yang sebenarnya terjadi di dalam diri kamu. Nah, ini harus bisa kamu atasi. Karena apa? Karena kalau luka hati itu kamu nggak tahu seberapa dalamnya, harus kamu obati dengan seperti apa. Itu kan sebenarnya itu kan hal-hal yang sebenarnya tidak nampak. Maka dari itu yang pertama, perlu ketenangan di dalam menjalani sebuah kehidupan. Di hari Rabu ini usahakan kamu bisa lebih tenang lagi. Karena apa? Dengan kamu lebih tenang, maka dunia akan berubah. Kenapa? Karena sepertinya kamu terlalu gerusa-gerusu, kamu terlalu terburu-buru, kamu terlalu seradak-seruduk, sehingga apa? Sehingga yang terjadi malah sebuah kekacauan di dalam kehidupan kamu. Memang ada masalah finansial, memang ada masalah pekerjaan, dan memang ada masalah di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi yang dibutuhkan di hari Rabu ini adalah sebuah ketenangan di dalam kehidupan kamu. Karena yang saat ini kamu alami itu bukan luka secara fisik, tetapi luka secara psikis, luka secara hati. Jadi untuk menyembuhkan luka yang secara psikis, luka yang secara hati itu perlu bantuan daripada diri kamu sendiri untuk lebih care terhadap diri kamu sendiri. Terutama yang terpenting adalah saat ini kamu harus meningkatkan sisi emosi spiritual kamu dengan Sang Pencipta. Dekatkan diri kepada Sang Pencipta, berdoa, minta petunjuk, minta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan kamu meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka ketenangan secara psikologis itu akan kamu dapatkan. Daripada kamu meminta bantuan kepada orang lain yang belum tentu orang lain itu tulus atau tidak di dalam memberikan bantuannya terhadap diri kamu.
Untuk urusan keuangan, urusan pekerjaan harus menjadi hal yang paling pokok yang harus kamu selesaikan sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2020 ini. Dan saya yakin di sini ada kartu King of Cup. Saya yakin kamu bisa menyelesaikan itu semua dengan kedewasaan, dengan pola pikir yang kamu punya, pasti kamu bisa menyelesaikan itu semua. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian di sini ada kartu King of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus sadar bahwa tidak semua hal yang kamu cintai itu membahagiakan bagi diri kamu sendiri. Dan juga di sisi yang lain kamu juga harus menyadari kalau sesuatu yang sebenarnya kamu tidak inginkan itu juga tidak selalu berdampak buruk terhadap kehidupan kamu. Karena memang boleh jadi kamu itu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk buat kamu, dan bisa jadi kamu itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik buat kamu. Jadi rencana itu memang terkadang kamu bisa merencanakan, tetapi terkadang kamu tidak bisa yang namanya mewujudkan. Terkadang apa yang kita rencanakan itu tidak sebanding lurus dengan apa yang kita inginkan. Oleh karena itu perlu yang namanya pemahaman yang kuat dalam kehidupan kamu yang lebih luas lagi. Artinya terkadang apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, dan itu adalah bagian daripada dinamika kehidupan, dan itu yang harus kamu sadari. Ketika kamu bisa menyadari hal itu, maka kamu akan lebih legowo, akan lebih ikhlas lagi di dalam menjalani kehidupan. Termasuk di dalam sebuah masalah pun, masalah yang hadir itu bukan hanya memberikan dampak buruk saja, tetapi ada saja hikmah daripada masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan itu yang harus kamu percaya, bahwa setiap masalah pasti ada hikmahnya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, dan itu yang harus kamu akui di dalam kehidupan kamu. Urusan pekerjaan di hari ini cukup lancar, urusan keuangan juga sepertinya di hari ini masih cukup berada di dalam kendali diri kamu. Jadi urusan pekerjaan dan urusan keuangan masih dalam kendali kamu, jadi tidak terlalu menimbulkan sebuah splash permasalahan yang cukup berarti. Tetapi memang kalau dari urusan asmara agak cukup membebani kamu karena adanya tuntutan demi tuntutan di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu, dan terkadang tuntutan ini masih menjadi suatu hal utama, terutama di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Tetapi selagi masih bisa menjaga pola komunikasi, hal ini tidak terlalu menjadikan sebuah permasalahan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Oke, setelah zodiak Scorpio, kemudian terakhir saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Ini mungkin akan lebih panjang karena saya akan memberikan deep advice kepada kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, di sini buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Ten of Wands dan kemudian ada kartu Two of Swords, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, sepertinya memang terkadang kamu punya beban tanggung jawab yang cukup berat di dalam kehidupan kamu. Tetapi di sini kamu harus yakin bahwa setiap beban, setiap tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu bisa melalui itu semua dengan sangat baik. Karena di sini kamu punya kedewasaan pemikiran, kamu punya pemikiran yang bijaksana, dan kamu punya visi yang cukup visioner. Itu cukup membantu kamu di dalam menyelesaikan tanggung jawab di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Jadi untuk lingkungan pekerjaan, sepertinya tanggung jawab di dalam pekerjaan tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua, untuk masalah keuangan. Untuk masalah keuangan sepertinya perlu yang namanya kehati-hatian di hari ini sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2020. Saya menyadari memang kadang kamu ini sulit sekali yang namanya mengendalikan keuangan. Terkadang keinginan kamu itu terlalu besar sehingga terkadang ada beberapa waktu yang dimana kamu terpaksa menuruti apa yang menjadi keinginan kamu. Nah, hal ini kalau terus-terusan terjadi malah akan menimbulkan gelombang permasalahan di dalam kondisi keuangan kamu. Walaupun bisa saya katakan kondisi keuangan kamu masih bisa dikatakan cukup ramai lancar, akan tetapi jika kamu terlalu sering yang namanya menuruti keinginan demi keinginan yang ada di dalam diri kamu, malah ini yang nantinya akan menyebabkan sebuah permasalahan di dalam kehidupan kamu. Jadi hal ini memang kamu harus berhati-hati, terutama daripada segi keuangan kamu. Jadi mengatur keuangan adalah hal yang memang harus kamu atur dengan bijaksana. Dan yang terakhir di sini untuk masalah hubungan asmara, sepertinya untuk masalah hubungan asmara di sini ada kartu Two of Swords. Kamu sepertinya berusaha yang namanya menghindari konflik.
menghindari konflik dengan pasangan kamu di hari ini. Akan tetapi terkadang memang ada sesuatu yang memang tidak bisa kamu kendalikan. Yang namanya kehidupan tentunya tidak lepas yang namanya dari sebuah permasalahan. Nah, terkadang memang di sini kamu lebih merasa ada konflik dengan pasangan itu karena ucapan-ucapan pasangan kamu yang sepertinya cukup melukai perasaan kamu, yang cukup melukai hati kamu. Jadi di sini memang apa ya? Ketidakmampuan untuk bisa saling memahami yang malah menciptakan sebuah eskalasi permasalahan yang cukup tinggi juga di hari ini, di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 daripada sisi hubungan asmara. Sagittarius mungkin tidak akan lebih mudah mengucapkan janji daripada pasangannya, karena Sagittarius itu ketika berjanji pasti akan dipikirkan dulu, bisa nggak menepati janji ini. Nah, tetapi daripada sisi pasangannya itu sepertinya lebih banyak menjanjikan yang sepertinya tidak bisa ditepati oleh pasangannya. Jadi terkadang karena pasangannya itu terlalu banyak janji, malah akan membuat Sagittarius berada di dalam kondisi yang kesel. Karena apa? Karena kalau nggak bisa menepati itu ya nggak usah berjanji, ibarat kata seperti itu. Nah, sebenarnya permasalahan yang ada di dalam hubungan asmara Sagittarius adalah permasalahan yang sifatnya seperti itu. Tetapi sampai dengan saat ini hubungan asmara kamu masih jauh kok dari yang namanya sebuah permasalahan-permasalahan yang sifatnya cukup menguras energi, yang sifatnya cukup membebani daripada hubungan asmara kamu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius dari sisi keuangan, dari sisi pekerjaan maupun daripada sisi hubungan asmara kamu. Oke? Semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Resonate tidak resonate semua kembali kepada moon and rising kamu. Bisa disesuaikan dulu moon and rising kamu. Kalau nggak tahu ya silahkan tanya. Tulis di komentar, pasti dengan senang hati secara real time pasti akan saya jawab. Oke? Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Jaya Wijayanti, Labur Pangasuti. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.